Halo, kembali lagi bersama saya Joven Mitsubishi. Ya, kali ini saya nge-review untuk unit Mitsubishi Triton varian Ultimate. Ini adalah unit yang minor change. Dia ada perubahan di bagian aksen desain eksteriornya ya. Dia untuk bagian lampu depannya ini ada lampu DRL-nya, dia sudah LED. Lalu ini ada untuk lampu low beam dan high beam-nya, dia sudah LED juga. Ini ada untuk lampu sen. Lalu untuk lampu kabutnya juga sudah LED di sini, lampu kabutnya ya. Nah, ini untuk aksen yang ini. Sebelumnya ini tadinya warna chrome, sekarang jadi warna hitam metalik. Lalu untuk bagian grill depannya ini dia warna hitam metalik juga. Nah, dia juga ada perubahan di bagian bumper sini, bagian under bumpernya. Tadinya ini warna body, sekarang jadi warna hitam seperti ini ya. Lalu di bagian sini juga ada untuk sensor. Ini sensor bagian kanan. Di bagian depan ini, tengah ini ada 2. Lalu bagian kiri 1. Nah, ini adalah unit yang warna putih metalik. Lalu untuk velgnya dia 18 inch. Dia tadi sebelumnya warna silver, lebih mendominasi ke warna abu warnanya ya. Sekarang jadi warna hitam seperti ini. Lalu untuk kaca spionnya tadi di sini ada aksen warna chrome, sekarang jadi warna hitam. Untuk door handle-nya tadi aksen warna chrome, sekarang jadi warna hitam doff seperti ini. Lalu untuk antenanya dia seperti ini ya, model antenanya. Untuk doorstep-nya, dia tadi di sini ada aksen warna silver keabuan, sekarang jadi warna hitam seperti ini aksennya. Lalu untuk bagian belakangnya seperti ini, bagian body bumpernya ini tadinya aksen warna abu cerah ya, sekarang jadi warna hitam seperti ini. Lalu di bagian sini juga ada sensor parkirnya juga ya. Ini ada untuk tempat plat nomor di sini. Lalu untuk bagian door handle pintu bagasinya tadinya aksen warna chrome, sekarang jadi warna hitam doff seperti ini. Di sini ada untuk kamera mundurnya juga ya. Ini ada stop lampnya. Lalu bagian sini juga ada spoiler, modelnya kayak ducktail seperti ini. Untuk bagian bak kabinnya seperti ini dia modelnya. Lalu di bagian sini di bagian lampu stop lampnya dia di sini ada aksen warna kehitaman seperti ini. Lalu untuk di bak kabinnya sini juga ada pilar barnya juga ya di sini. Untuk kaca belakangnya juga sudah dilengkapi dengan rear defogger juga. Lalu untuk kuncinya modelnya seperti ini. Mari kita lihat ke interiornya. Untuk interiornya dia seperti ini dia. Dia material joknya dari synthetic leather warna hitam. Lalu untuk bagian seat adjusternya dia sudah elektrik seperti ini. Untuk naikin joknya dan posisi joknya di sini bisa diatur juga ya. Untuk mundur dan ini untuk maju. Ini untuk bagian sandarannya seperti ini. Lalu di bagian sini juga ada lumbar support juga ya untuk bagian punggung. Di bagian sini supportnya. Nah, lalu untuk bagian pintu di sini juga ada aksen warna hitam piano black. Untuk materialnya di sini sudah soft touch panel juga ya, synthetic leather warna hitam. Di sini juga soft touch materialnya. Lalu di bagian sini juga door handle dia aksen warna silver seperti ini. Di sini juga ada aksen warna karbon. Lalu untuk power window-nya di sisi driver dia sudah automatic power window. Ini ada untuk kontrol kaca spionnya, ini spion bagian kiri dan kanan. Ini untuk tutup lipat spion, auto retract. Lalu di sini juga ada untuk pengunci pintunya ya. Ini ada yang tombol gembok dan pembukanya di sini. Lalu untuk kontrol kaca spionnya di sini tombolnya. Ini ada tempat cup holder juga di sini. Lalu untuk speaker dia totalnya ada 6 di varian Ultimate ini. Di bagian pilar A sini juga ada grip assist juga di sini ya. Lalu untuk steeringnya dia modelnya 3-spoke seperti ini. Ada cruise control. Lalu untuk setting cruise controlnya seperti ini di sini. Lalu di sini ada voice command, ada tombol media, ada skip soundtrack juga atau untuk radio, volume, dan ini untuk kontrol MID-nya di sini tombolnya. Lalu untuk steeringnya modelnya tadi 3-spoke. Di sini juga ada untuk headlamp adjusternya juga ya. Dia ada 4 level seperti ini, dari level 0 sampai level 3. Jadi level 0 dia level paling yang datar lampunya, dan untuk 3 dia lampunya paling turun.
Lalu di sini ada untuk pengaturan intensitas cahaya speedometer juga ya, bisa dicerahkan dan diredupkan seperti ini. Ada auto stop and go juga di sini. Lalu di bagian sini juga wipernya dia ada settingan intermittent wiper juga seperti ini ya. Untuk bagian lampunya dia ini ada lampu senja, lampu utama dan auto headlamp. Di sini juga ada settingan auto high beam juga ya. Ini ada untuk settingan lampu kabut. Ini untuk lampu sen kiri, yang kiri ini dan yang kanan ini, dan high beamnya dia seperti ini ya. Untuknya aktifin high beam dia dorong ke depan seperti ini. Nah, untuk modelnya dia di speedometernya ada animasinya juga tadi. Lalu di bagian sini juga dia ada settingan untuk displaynya juga ya. Ini yang bagian home. Lalu di bagian sini juga ada opsi lainnya juga. Untuk informasi dia ada manual reset seperti ini. Lalu di bagian sini juga ada drive computer juga. Lalu di sini juga ada ekonomis BBM untuk penggunaan konsumsi BBM rata-ratanya di sini. Nah, lalu di bagian sini juga ada untuk display TPMS, tekanan ban. Lalu ada auto stop and go juga, AWC juga ada di sini. Lalu bagian sini ada tombol untuk display media atau radionya di sini ya. Lalu di sini juga ada untuk pantauan yang sensornya, radar adaptifnya juga ya. Ada yang untuk sensor depan, blind spot monitoring. Untuk blind spot monitoring, dia ikonnya tuh ada di sini, di dekat kaca spionnya ini. Ini ikon blind spot monitoringnya. Lalu di bagian sini juga ada untuk display yang bagian pengaturannya juga, pengaturan ASC, anti skid control ya di sini ya. Lalu asistensi pengemudi seperti blind spot. Lalu ada rem darurat, sensor parkir. Sensor parkir juga dia bisa disetting juga di sini seperti ini. Ada peringatan mundur, peringatan timer, peringatan suhu rendah. Lalu di sini juga ada pengaturan eco mode juga ya, pengaturan eco-nya seperti ini. Eco drive assist-nya juga ada dan riwayatnya. Ada pengaturan TPMS juga ya untuk yang bagian tekanan angin ban depan dan belakang di sini. Unit tekanan bannya pun juga bisa diatur juga ya, seperti ini. Bisa hingga kilogram force per centimeter kuadrat. Lalu di sini jamnya juga bisa diatur juga seperti ini. Jamnya dia bisa format yang 12 jam dan 24 jam. Pengaturan kendaraan seperti pencahayaan, penguncian, wiper dan spionnya bisa diatur juga di sini. Perawatan seperti sistem kendali oli dan filter, ban dan lainnya di sini. Ada ubah display juga ya untuk pilihan menu utamanya. Dia bisa ada beberapa opsi pilihan panelnya. Panel widgetnya di sini bisa diatur juga. Efek sambutannya seperti pengukur dan animasi bisa disetting juga di sini. Panduan operasi juga ada. Unit atau bahasa bisa disetting juga di sini untuk satuan bahan bakarnya, kilometer per liter atau liter per 100 km. Suhu dia bisa disetting juga ya untuk Celsius atau Fahrenheit. Lalu untuk bahasanya pun juga dia bisa disetting juga, ada multi bahasa di sini. Pengaturan perkuncinya, reset pabrik. Nah, tadi untuk steeringnya ini tadi dia ada tombol untuk volume, lalu untuk kontrol MID-nya seperti ini ya, kontrol MID-nya. Untuk geser ke kiri atau back dia pencetnya dari tombol sini. Lalu untuk tombol OK-nya dia dikliknya dari sini. Skip soundtrack, ada menu media juga ya.
Dan di sini ada untuk tombol cruise controlnya, voice command, dan ini untuk telepon. Dia untuk steeringnya ini juga sudah dilengkapi dengan tilt and telescopic steering seperti ini. Lalu untuk head unitnya, head unitnya ukurannya 8 inch. Dia juga sudah support dengan audio Bluetooth juga ya. Menu FM-nya juga seperti ini. Ada AM dan FM. Dia untuk stasiun radionya juga bisa hingga 12 stasiun radio. Dan untuk pengubahan stasiun radionya, dia bisa seperti ini. Lalu untuk memori stasiun radionya dia ada di sini. Seperti ini, ditekan agak lama. Ada untuk telepon, dan di sini juga ada pengaturan juga. Pengaturan seperti untuk koneksi, lalu di sini ada untuk jam juga, seperti ini. Pengaturan koneksinya, perangkat dan USB. Jam juga dia ada settingannya juga ya. Bisa 24 jam atau 12 jam. Untuk penyesuaian menu berandanya, widgetnya dia seperti ini dia. Ada beberapa opsi. Seperti ini. Lalu di sini juga ada sumber audionya juga, dia bisa disetting juga untuk suara, volume dan nada seperti ini. Sistem suara juga bisa disetting juga. Dan ini untuk kameranya, kamera mundur, dia bisa disetting juga di sini. Baik dari kayak seperti kecerahan, kontras, redup, warna, dan level kegelapannya bisa disetting. Ada lain-lainnya juga di sini tampilannya. Lalu ada bahasa, jenis papan ketiknya dia formatnya bisa diubah juga. Ada apps, sambungan smartphone dan notifikasi. Nah, ini ada untuk skip soundtrack atau radionya dari sini tombolnya. Lalu di sini juga bisa untuk pengaturan kecerahan layarnya juga di sini. Ada untuk audio, sumber audionya bisa disetting juga. Ini tombol panggilan menunya seperti ini ya, untuk radio, lalu untuk widgetnya. Dan di sini juga ada untuk display widget yang lainnya juga ya. Ini tombol media atau telepon, konektivitas ke HP, kamera mundur, dan ini untuk tombol backnya. Untuk volume radionya dari sini. Lalu di sini juga ada tombol lampu headset juga ya. Untuk AC-nya dia sistemnya sudah dual zone. Dia paling panas dia suhunya ada di 17,5 derajat, dan paling panas dia ada di 32 derajat Celcius, 32,5. Seperti ini. Lalu di sini juga ada auto AC juga. Untuk fan speednya dia kecepatan anginnya bisa sampai 7 kecepatan. Modenya arah semburan angin AC-nya dia juga ada di sini seperti ini. Ada synchronize juga, tapi synchronize ini hanya bisa diatur dari sisi driver. Kalau dari sisi co-driver atur manual, synchronize-nya akan mati sendiri. Ada untuk nyalain kompresor AC-nya juga, on off AC-nya di sini. Lalu di bagian sini ada tombol front defogger, max cool, dan ada rear defogger juga di sini. Ini ada tombol start stop engine-nya tadi di sini ya. Ada USB portnya yang Type A dan Type C di sini. Ada differential lock juga. Lalu di bagian sini ada untuk adapter portnya juga ya. Bagian sini juga ada wireless charging. Untuk HP yang sudah support dengan sistem wireless charging bisa dicas di sini juga. Lalu untuk transmisinya dia otomatis 6 percepatan. Dia juga ada semi manualnya juga seperti ini. Untuk naikin gearnya dia dorong ke depan seperti ini, dan turunin gearnya dia ditarik ke belakang seperti ini juga. Lalu untuk kamera mundurnya, dia di kamera mundurnya ini juga ada arah putaran bannya juga, bisa terlihat seperti ini. Nah. Lalu di bagian sini dia glove box panelnya, dia sudah soft touch panel juga, synthetic leather. Ini bagian atas, dan ini untuk bagian bawahnya seperti ini. Lalu di bagian sini kaca spionnya juga sudah auto dimming juga ya. Jadi dia bisa tangkap cahaya silau. Bagian sini juga ada untuk status pintu terbukanya, lampunya bisa nyala di sini untuk nyalain semua. Bagian sisi kiri, kanan. Lalu ini ada tempat untuk taruh kacamata juga. Ada sun visor juga yang sudah dilengkapi dengan vanity mirror. Dan ini sun visor di sisi drivernya seperti ini.
Nah, lalu untuk sistem gardanya ini dia modelnya Super Select 4 Wheel Drive 2. Dia ada 2H, 4H, 4HLC, dan 4LLC. Dia juga dilengkapi dengan drive mode. Pada saat mode 2H ini drive mode-nya dia ada 2 jenis. Ada mode normal dan mode eco. Lalu untuk masukin ke 4H-nya seperti ini, dia juga ada mode normal, mode gravel, dan snow. Seperti ini ya, model displaynya dia. Lalu untuk 4HLC dia ada mode normal, matte, sand, dan untuk masuk ke 4LLC nya itu perlu ditekan seperti ini. Dia ada 2 mode juga. Dia ada mode normal dan mode rock atau di jalan bebatuan. Untuk balik ke 2H nya lagi perlu dipencet seperti ini dulu, lalu balik ke 2H seperti ini. Untuk parking brake nya dia modelnya manual seperti ini. Lalu bagian sini juga ada tempat taruh minuman, cup holder sebanyak 2 buah di sini. Lalu di sini juga ada armrest yang dari konsol boxnya dia sudah dilengkapi dengan material synthetic leather juga ya, warna hitam seperti ini. Nah, sekarang kita main ke baris keduanya. Untuk baris keduanya dia seperti ini. Dia ada tempat penyimpanan juga di sini ya. Lalu di bagian sini juga ada adapter port juga untuk keperluan charging. Tempat penyimpanan juga ada phone pocket juga di sini. Lalu bagian sini juga ada lampunya juga untuk pintu terbuka dan ini dimatikan. Di bagian sini pilar B-nya juga ada grab assist juga ya. Untuk seat belt di sisi driver dan co-driver juga bisa dinaikin dan diturunkan seperti ini. Lalu di bagian sini juga ada armrest yang sudah dilengkapi dengan cup holder juga ya. Di baris kedua ini. Di sini juga ada ISOFIX juga. Untuk headrest dia sudah dilengkapi dengan 3 buah headrest. Untuk airbag dia totalnya ada 7. Di bagian curtain wall airbag sini ada 1 set. Lalu di bagian side airbag, set airbagnya dia dari sini, depan, dan ini untuk co-driver. Lalu di bagian sini juga ada knee airbag juga dia, jadi total airbagnya dia ada 7. Lalu untuk mesinnya dia 2400 cc diesel dengan tenaga outputnya dia sebesar 184 PS dan torsinya dia ada di 430 Nm. Untuk mesinnya dia seperti ini. Untuk harganya ada di 556.500.000. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.